Untuk semester hari ini ada pengurangan UKT, benar? Seperti semester-semester sebelumnya. Ya, memang ada dua pertimbangan. Yang pertama, efek dari pandemi 2 tahun sejak tahun 2020, 2021, maka kebijakan universitas memang ada pengurangan EKT bahkan sampai sekitar 50%. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena memang dampak dari pandemi itu kan luar biasa dahsyat. Ya. Apalagi terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Jadi anak-anak dari perusahaan swasta itu ya pasti dampaknya besar sekali karena ada perumahan, ada memang di resign gitu ya. Jadi memang tidak ada pekerjaan lagi, tidak ada pendapatan. Begitu juga di dunia pertanian, peternakan, perikanan kan mengalami juga gangguan sebelumnya karena daya beli masyarakat berkurang. Maka latar belakang kebijakan itulah di 2 tahun terakhir ini ada pengurangan UKT. Nah, bagaimana ini? Nah, sekarang begini, untuk tahun ajaran 2022-2023, sekarang kan kebijakan pertama di dunia akademik adalah luring, kegiatan luring. Itu tandanya bahwa pengaruh dari dampak pandemi itu sudah mulai berkurang. Begitu juga laporan nasional dari Kementerian Keuangan bahwa pertumbuhan ekonomi mulai bergairah lagi. Oleh karena itu, bukan tidak ada pengurangan UKT, tetapi selektif. Itu Nanti akan lebih selektif. lebih selektif ya. Kenapa selektif ya? Karena memang akan dianalisis lagi apakah benar masih ada dampak dari pandemi ini terhadap pembiayaan studi mahasiswa. Kenapa? Karena kita butuh dana untuk meningkatkan kualitas kan, untuk pengadaan. Kita kan sekarang sedang meningkatkan kualitas misalnya laboratorium. Itu uang semua, dana semua. Nah, oleh karena itu dengan juga ditetapkannya Unsrat sebagai universitas yang berstatus BLU, Badan Layanan Umum, kan sudah lebih banyak dana itu dibiayai dari intaran universitas. Jadi pembiayaan pusat berkurang. Nah, kenapa ini berkurang? Karena memang kita masih BLU. Beberapa universitas sudah BHMN seperti UI, UGM, Unpad, Unair. Mereka BHM memang sudah 100% tanda petik swasta. Jadi dikelola seperti pengelolaan swasta. Cuman dia tetap sebagai lembaga publik. Nah, KBLU kan masih semi. Jadi dia masih Satkar kan 3 status universitas. Yang Satkar, satuan kerja itu seperti Unima, baru BLU seperti Unsrat, dan BHMN seperti UI. Itu 3 status pengelolaan pengelolaan universitas di Indonesia saat ini sesuai undang-undang pendidikan. Nah, kita masuk di kategori BLU. Oleh karena itu, kenapa kita katakan tadi ada pengurangan UKT secara selektif? Ya, kalau memang sangat-sangat tidak mampu, Unsrat masih akan memberi pengembangan. Ya. Tetapi tentu semua tidak begitu. Kita mau menghindari jangan orang mampu membuat tidak mampu diri, gitu ya. Kalau memang sama sekali tidak mampu, ya itu konsekuensi logis dari satu lembaga publik adalah, misalkan masuk lembaga publik adalah dia harus membantu yang bersangkutan, membantu mahasiswa untuk mengadakan pengurangan UKT. Itu yang sifatnya selektif ya. Bukan tidak ada, tetapi selektif. Oleh karena itu sampai hari ini yang mengajukan permohonan baru 100 orang. Dan karena itu perlu diverifikasi lagi. Apa benar memang? Gitu. Kita kan akan verifikasi ya. Sama dengan misalnya KIP kan kita ada verifikasi. Karena kedapatan pengalaman saya 3-4 tahun terakhir ini kan selalu verifikator KIP. Bagaimana mau kasih KIP? Setelah datang kamar mobil ada 2, ada mesin giling padi,
Ya kita kasih catatan nggak boleh, dia merampas orang miskin kan yang mau Nggak sekolah, memenuhi syarat. nggak bisa. Dan ya memang paling gampang mau eliminir kalau anak pegawai negeri kan nggak boleh, karena kesejahteraan pegawai negeri sudah cukup tuh, dibanding dengan masa-masa lalu. Sekarang kan jadi mereka nggak wajar. Yang memang wajar kita bantu memang betul-betul anak pintar, tapi kasihan kondisi ekonomi keluarga itu sangat terbatas. Nah itu yang kita tampung di KIP gitu. Nah kali ini untuk Unsur kita cuma dapat jatah Unsur 1000. Sekarang yang terdaftar yang sudah lulus ini baru di 2 jalur, SNPTN dan SBMPTN sudah 1.900 lebih. Oh ya. Jadi sudah over dari target yang diizinkan oleh kementerian untuk Unsur bisa memberikan dana itu. Jadi maksudnya kalau kita menerima semua, nanti dana dari pusat tidak ada untuk mereka. KIP kan itu dana dari kementerian. Jadi kita harus seleksi lagi. Hampir setengah yang akan ditolak. Karena memang kita cuma dapat data 1.000 orang. Ini sudah 1.900. Jadi hampir setengah itu. Jadi itu ya. Jadi saya sudah dijelaskan tidak hanya untuk pengurangan UKT, tetapi juga sampai pada KIP. Ya. Kenapa pertimbangannya? Jadi ini keputusan pimpinan bukan cuma R1, memang keputusan dari rektor bahwa kita pengurangan UKT itu harus selektif. Oh, ya. Karena kita mau meningkatkan semua ini. Kan kelembagaan kita sudah unggul. Ada beberapa prodi unggul. Oleh karena itu antara lain yang dikembangkan sekarang adalah kita berusaha untuk semua laboratorium itu jadi unggul. Bukan cuma akreditasi A saja, kan semua kita mau sekarang sedang berlomba untuk unggul. Ini kan nama baik kita semua, nama baik mahasiswa, nama baik alumni dan seterusnya. Iya. Ya kita butuh dana. Tapi kan kalau kita bandingkan juga dengan UKT kita dengan universitas yang lain, yang satker saja masih mirip-mirip. Kita dengan Unima misalnya, ya mereka masih satker loh, masih dibiayai langsung oleh pemerintah pusat karena ketidakmampuan. Apalagi kita yang sudah lulus, itu enggak beda-beda jauh sebenarnya UKT kita dengan mereka. Jadi masih sebenarnya cukup rasional. Benar, kalau misalnya akan tetap ada walaupun selektif Ya. Namun persyaratannya apa benar? Misalnya kalau ada mahasiswa yang memang kurang mampu, Ya, dia harus mendapatkan. Jadi pertama kan dia dalam permohonan ini diajukan apa alasannya dia untuk memohon pengurangan UKT. Apa karena memang ketidakmampuan orang tua, ya, atau dia membiayai diri sendiri dan lain sebagainya kan? Itu alasannya. Jadi itu juga kalau orang tua kan mesti ada keterangan dari pemerintah, lurah ke apa gitu ya, lurah atau camat atau apa bahwa memang. Jadi misalnya mereka yang termasuk di penerima keluarga sejahtera itu otomatis akan mendapatkan Pengurangan. Iya. Tapi dengan catatan bisa saja kita juga turunkan tim verifikasi. Karena kadang-kadang juga lurah kasih keterangan sama dengan KIP tadi yang kita temukan di lapangan. Masa lurah kasih keterangan orang miskin punya mesin giling padi, mobil 2, kasihan kan merampas hak dari orang lain yang miskin gitu, yang miskin beneran gitu. Ini kan orang kadang-kadang ada kecenderungan memiskinkan diri gitu, padahal semuanya mampu. Oke. Ada lagi? ya sudah. Ya. Jadi kurang lebihnya DP persyaratan seperti yang waktu lalu. Tidak beda, persyaratan masih tetap sama. Ya, tinggal mau tunggu konfirmasi apakah akan dibuka tanggal berapa JP. Sudah dibuka itu. Sudah dibuka Sejak tanggal 24 Juni. Jadi semua sudah bisa mengajukan. Sudah itu tadi kan sudah ada 100-an. Oh ya. yang sudah. Baik, Pak. Sudah dibuka sejak tanggal 24 Juni. Karena kan sudah mahasiswa kan mulai registrasi lagi kan. Iya. Registrasi kan diawali dengan pembayaran UKT. Terkait juga dengan pelaksanaan UTBK dari hari pertama seleksi mandiri T2, dari hari pertama sampai pada hari ini bagaimana Net keberlangsungan dari kegiatan seleksi ini Net? Ya.
Baik, jadi secara teknis ya, mekanisme UTBK ini tidak beda jauh dengan SBMPTN. Jadi standar kita gunakan tetap standar SBMPTN. Artinya ini standar secara makro nasional dari Papua sampai Aceh itu sama standarnya. Nah, oleh karena itu kita tidak mau mengabaikan, walaupun kita mandiri tetapi kita pakai standar ini. Dan perlakuan untuk hasilnya juga sama. Yang kita kan di bedanya cuma di mana? Kalau SBMPTN itu soal dibuat oleh kementerian. Nah kalau T2 di soal dibikin oleh kita di sini. Tetapi cara membuat soal sama. Misalnya begini, saya kasih contoh. Anda bertiga, ya coba contoh deh begini. 3 orang, 1 di belakang, 2 di depan. Ini dengan ini beda soal, ini dengan ini beda soal. Sama persis dengan SBMPTN diacak. kan memang ya tempat duduk itu tidak sama, misalnya ada di belakang kita masih ada, di samping kita masih ada. Alangkah bodohnya kalau misalnya seseorang dia meniru jawaban di sebelah. Karena beda. Karena soalnya tidak sama, tidak sama. Begitu juga misalnya mata kuliah hari yang sama, hari yang berbeda. Soal hari yang berbeda sudah sama, beda lagi. Jadi walaupun misalnya dia hafal soal-soal di hari ini, dia nggak bisa jelaskan ke orang lain. Karena pasti harinya untuk prodi yang sama, ya, prodi misalnya saintek gitu ya, kan berarti masuk ke fakultas yang eksakta. Baru sosial humaniora, masuk ke sosial dan humaniora. Wah, kalau sudah hari yang berbeda, soalnya tidak sama. Soalnya sudah berbeda. Oleh karena itu diingatkan kepada siswa jangan terjebak untuk meniru yang di samping. Tadi kita lihat tuh kok belum harus setengah jam sudah selesai. Kan ketahuan kalau kan kelihatan di layar kan. Kita kan pengawas. Sudah selesai setengah jam. Ini saya curiga ini setengah jam ini dia cuman mungkin lihat di samping, oh dia ambil A, jawaban A, dia bikin A. Atau di sebelah ada jawaban C, dia bikin C. Itu enggak sama soalnya. Enggak sama soalnya. Jadi jangan soal menggunakan gaya meniru seperti itu. Enggak bisa karena si orang yang bersangkutan dengan tangannya itu misalnya duduk yang cuman beda setengah meter misalnya, enggak akan pernah ada sama. Jangan niru yang di samping. Itu pasti enggak akan, itu mencelakakan itu. Karena seolah-olah mencari gampang kan. Oleh karena itu UTBK ini memang betul-betul hasilnya memang hasil personal. Hasil personal. Ya. Dan kenapa? Ya, sama dengan SBMPTN kan di daerah lain ketangkap. Misalnya ada yang di dalam dia pakai kamera di dalam bukan topi. Kalau laki-laki kan tidak boleh pakai topi, pakai kerudung misalnya. Dia pakai kamera di situ. Ketangkap akhirnya. Nah, begitu juga misalnya di SN gitu ya, ada penipuan. Unsrat ada 4 calon mahasiswa kedokteran dicoret karena tidak sama ya portofolio yang dikirim ke kementerian dengan hasil di lapangan. Ternyata raportnya tidak sama, langsung dicoret. Itu kan penipuan. Jadi ada penggelembungan nilai, tidak boleh. Itu baru masuk sudah ada usaha untuk merusak dia sudah punya moral yang tidak benar itu kan, dia sudah kerjasama kong kaling kong dengan guru, nggak boleh. Jadi seperti itu ya. Jadi selama ini semua jalan lancar ya, cuman memang problem yang terjadi ada saja anak-anak ikut ujian yang malas maksudnya begini, jamnya kan nggak bisa masuk lagi kalau sudah jam 8. Kenapa? Karena ada sekitar 10 sampai 15 menit mereka harus mengisi identitas dan segala macam dan uji coba cara. Jadi oleh pengawas akan silakan uji coba penggunaan komputer. Nah, dia datang kalau sudah jam 8. Sama dengan SB. Kalau SB pas jam 8 itu sudah ditutup, di close dari pusat, bukan kita yang close. Ini kan masih kita yang boleh tentukan. Nah, kita pun pakai gunakan itu. Untung saja
rektor masih menginstruksikan rescheduling. Jadi yang terlambat hari ini masih ada peluang untuk minggu depan. Jadi rescheduling yang terlambat. Baru berikut, dia datang tidak membawa tanda peserta. Nah, tanda peserta untuk membuka komputer ada di situ kodenya. Jadi dia cuma di handphone. Sementara ketentuan SB sama juga dengan kita pakai ini, handphone langsung dimatikan di transit sini, tempat duduk sini. Ini kan tanpa transit namanya. Oh iya. Untuk memeriksa seluruh administratif, transitnya di sini. Kalau sudah lolos di sini, sudah langsung masuk kelas, langsung di dalam. Ini akan matikan handphone. Sekarang dia mau lihat di mana tuh kode handphone, tidak boleh masuk dalam ruangan, di luar. Kasih masuk di tas, taruh di luar. Kalau enggak, dikasih ke pengawas handphonenya. Persoalan sekarang dia mau buka kode aksesnya, mau menggunakan apa? Ada yang begitu. Nah, atau ada yang datang cuman pakai sandal, masa lembaga yang terhormat, universitas unggul loh, Unsrat ini, bukan universitas abal-abal, datang pakai sandal. Ini kan sama dengan tidak menghormati lembaga. Ya? Paham. Pakai cat sih oke, kan karena ini hari Jumat kita juga pakai santai gitu. Karena memang ketentuan juga di universitas kan kalau hari Jumat bebas itu. Yang penting bebas, yang bukan pakai slop kamari itu mesti pakai. Tetap juga kalau pakai cats kan masih sopan. Jadi itu yang kendala seperti itu. Ya. Jadi kalau kendala substantif enggak. Dan kemudian hasilnya kan rektor sudah kemukakan di pembukaan kemarin bahwa tidak akan ada intervensi terhadap nilai. Jadi apa yang menjadi nilai dari anak mahasiswa itu yang kita gunakan sebagai standar. Memang ada passing grade misalnya untuk masuk fakultas kedokteran misalnya. Ada passing grade-nya. Jadi angka minimalnya kan dia masuk. Apalagi kan tinggal sekitar 30% disisakan untuk T2 kalau misalnya fakultas kedokteran dan hampir semua fakultas teknik begitu, tinggal 30%. Itu pun 30% itu untuk ijazah lokal, maksudnya lokal Sulawesi Utara. Nggak ada fakultas di luar itu nggak diterima, memang sudah diblok waktu pendaftaran. Ada pendaftaran kalau lulusan SMA-nya tidak di Sulawesi Utara sudah langsung ditolak. Karena cuman yang ijazah lokal yang bisa diterima di fakultas kedokteran, fakultas teknik dan termasuk fakultas MIPA program studi farmasi. Kecuali program studi yang jumlah peminatnya kurang itu dibuka tidak hanya lokal. Siapa saja masih boleh ikut di T2, siapa saja. Terakhir ada berapa yang mendaftar dan juga berapa mahasiswa yang akan diterima? Ya. Yang mendaftar sampai penutupan pendaftaran itu ada 3.973 untuk T2. Untuk T2. Nah, kalau untuk berapa yang diterima, ini masih mau masih mau Bicarakan lagi di tingkat rektorat. Karena memang sama dengan kecuali yang beberapa program studi yang saya sebutkan tadi itu memang kurang 30% seat yang tersedia. Misalnya fakultas kedokteran dia kan cuma terima 200. Ini SBMPTN ini saja dia sudah 110. Ya 110. Baru SN itu sudah ada sekitar 40. 100 tinggal sekitar 30 seat yang tersedia. Itu yang diperebutkan di T2. Oh, iya. Nah, itu enggak bisa melebihi karena itu khusus maksudnya rencana penerimaan kita 7.200. Itu sudah ditetapkan oleh kementerian. Nah, kalau toh misalnya lebih dari itu yang mau masuk ya tentu enggak bisa. Kenapa kan yang karena itu sudah diketok secara nasional. Nah, bisa saja enggak capai. Bisa saja enggak capai, kenapa? Karena misalnya yang dibuka lebih luas ya. Beda kan kalau fakultas kedokteran memang sudah dipatok memang cuma boleh 200 gitu. Enggak boleh seluruh universitas juga ada batas-batasnya. Yang akreditasi B cuma boleh 100. Kalau kita kan kedokteran sudah unggul sudah akreditasi plus itu A+, karena mereka sudah fakultas unggul.
kedokteran. Jadi kedokteran pun malah kemarin, berapa tahun kemarin, menteri yang paksakan bikin 200 karena kita cuma terima 150 kan. Tapi karena memang kesuksesan Unsrat misalnya itu diuji kompetensi ukuran. Kita selalu 100% melebihi Universitas Indonesia dan universitas yang lain. Hebat, lulusan kita lebih unggul dari karena UI saja enggak sampai 100%. Kita sudah 100% uji kompetensi. Itu contoh kecil ya. Begitu misalnya TI di teknik itu, wow, itu prodi peminatnya banyak. Karena itu juga prodi yang luar biasa. Jadi batas begitu farmasi, memang kita seatnya sudah sangat kecil gitu ya, sangat kecil karena sudah terisi di SN dan SD. Nah, gitu. Itu ya dia jumlahnya. Kalau jumlah pasti untuk yang diterima masih mau didiskusikan. Karena misalnya begini, target prodi tertentu misalnya di Fakultas Ekonomi, ya, nggak tercapai. Memang sama sekali kan berarti itu bisa diisi misalnya di fakultas lain, tapi dengan catatan tentu bukan prodi yang memang seatnya sudah close, yang sudah memang tertutup lah. Nah, tertutup. Yang disebut tertutup itu karena peminatnya banyak, seatnya tinggal kecil. Itu yang disebut tertutup sebenarnya. Bukan berarti ditutup total, nggak ada menerima, enggak, tetap ada karena memang ditetapkan ketentuannya kan begitu. Kita juga terima di SB itu ya dengan mempertimbangkan tuh lokal karena cuman itu bisa kontribusi Unsrat ke daerah ini. Jadi ijazah lokal. Mau orang dari mana enggak urusan. Mau dari Papua ke, mau dari Maluku Utara, yang penting dia lulus di Sulawesi Utara. Iya, sudah. Ada lagi? Sudah. Kalau enggak nanti kontak Jum'e.